Nah, ini saya rekam nih guys ya. Oke ya, kita mulai ya guys ya. Nah, ini mulai kuliah nih. Ya, kita mulai kuliah. Yang itu bisa di-mute ya. Kira-kira ada berkepentingan. Jadi kita masuk ke sini guys. Nanti saya agak cepat aja ini tentang KUP ya. Nah, yang perlu diperhatiin ini guys ya, jenis-jenis pajak ini ya. Pertama kita refresh lagi jenis-jenis pajak ya, jenis-jenis pajak yang yang ada di Indonesia itu dibagi dua ya guys ya. Pajak Bang Amos dan pajak daerah ya enggak. Pajak pusat itu ini ya, PPH, PPN, PPNBM dan PBB ya. PBB-nya yang dikelola pusat itu hanya PBB sektor P3 istilahnya, yaitu perkebunan, perhutanan dan pertambangan ya. Kemudian ada bea cukai gitu ya. Kemudian ada pajak daerah. Nah ini guys, pajak daerah guys. Jadi yang mungkin sering kita rasakan ini mungkin pajak daerah sebenarnya ya. Kayak misalnya pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor. Nah itu sudah masuk ke pajak daerah ya. Jadi yang mengelola itu, yang memungut adalah Pemprov ya. Juga ada bea balik nama kendaraan dan juga ada pajak air ya, pajak air permukaan. Ini juga dikelola oleh Pemprov. Kemudian terakhir pajak rokok ya. Nah, pajak rokok ini mau saya jelasin ini dikit ya. Nah, suara saya feedback. Pajak rokok ini sebenarnya dia itu adalah bagi hasil dari cukai guys. Ya, bagi hasil dari cukai. Jadi cukai itu sebenarnya adalah pajak pusat ya, yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, di dalam cukai itu nanti kemudian dibagi ke provinsi-provinsi ya, ke daerah dalam bentuk pajak rokok. Jadi yang dimaksud dengan pajak rokok ini ya bukan pajak yang dipungut oleh daerah, tapi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu bea cukai, dan nanti dibagi kepada daerah-daerah ya. Biasanya ini peruntukannya ya untuk dalam rangka penanggulangan akibat dari penyakit ya, terutama penyakit yang disebabkan oleh rokok ya. Seperti misalnya dalam contoh yang terakhir itu ya, pajak rokok ini digunakan untuk menutup defisit BPJS ya guys ya. Nah, ini salah satu informasi yang saya sampaikan tambahan terkait dengan pajak rokok. Kemudian juga ada pajak air dan ini belum saya share ya filenya ya. Ntar saya share deh ya. Tapi ini kelihatan nih kan ya. Nah, namanya pajak air dan permukaan. Nah, contoh kasus pajak air permukaan ini yang sangat yang sangat booming gitu ya. Sangat booming di Indonesia itu kasus antara pajak air Pemprov Papua melawan PT Freeport guys. Nah, ini masuk sampai ke pengadilan pajak, kemudian masuk juga sampai ke putusan Mahkamah Agung ya. Nah, itu coba nanti ya sesudah kuliah ini kalau mau silakan di googling itu ya, ada tuh posisi kasusnya itu menarik ya, bagaimana Pemprov Papua melawan PT Freeport terkait dengan sengketa pajak air permukaan ya. Jadi itu Pemprov mengenakan pajak air ya kepada PT Freeport ya, yang nilainya cukup besar ya, sampai triliunan kalau nggak salah, sampai 26 triliun itu ya, karena akumulasi selama berapa tahun itu 5 tahun ya. Nah, kemudian Pemprov Papua tidak setuju, melakukan upaya banding ya, keberatan dulu banding sampai ke pengadilan pajak. Nah, di pengadilan pajak Pemprov Papua kalah. Pemprov Papua menang ya, di pengadilan pajak menang ya. Nah, tapi kemudian upaya hukum selanjutnya PK ya dari PT Freeport ya, PT Freeport yang menang di tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum PK ya, peninjauan kembali. Nah, itu nanti menarik guys. Yang menarik apa? Yang menarik tentunya bagaimana argumentasi hukum gitu ya, argumentasi hukum dari para pihak dan juga argumentasi hukum dari pertimbangan hakim. Nah, itu harus dicari gitu, kenapa kok bisa kalah gitu ya, Yang menarik adalah kalau teman-teman mau perhatikan di putusan itu gitu ya, di putusan PK ya maupun putusan pengadilan pajak, si pemohon itu dalam hari ini PT Freeport itu menggunakan alas hukum berupa kontrak karya ya. Jadi dia alas hukum, dasar hukum, argumentasi hukumnya adalah
kontrak karya. Ya. Kontrak karyanya itu tidak menyebutkan adanya kewajiban kewajiban pajak air. Nah, tiba-tiba ada tagihan pajak air. Nah, di situ ada nanti dilihat ada dimensi sengketa konflik hukum antara hukum publik melawan hukum privat, antara hukum perdata gitu guys. Karena kontrak karya itu kan perjanjian gitu ya, perjanjian antara PT Freeport dengan pemerintah gitu ya. Bagaimana itu kemudian berkonflik di pengadilan dan ternyata posisinya sekarang kontrak karya menang gitu ya, dilawan disandingkan dengan peraturan pajak air. Peraturan pajak air tentunya berasal dari undang-undangan, yaitu undang-undang pendapatan daerah dan retribusi daerah. Nah, saya kira itu guys ya. Kalau ini informasi ya silakan dicatat gitu ya, betapa salah satu permasalahan yang mengemuka itu masalah pajak air ya. Halo. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini guys, pajak rokok udah tadi ya. Nah, kemudian ada pajak kabupaten atau kota. Ini banyak banget nih. Ya, pajak kabupaten kota ini banyak banget, dan ini jenisnya beda-beda gitu ya, masing-masing kabupaten kota beda-beda. Ini bukan seperti ini ya. Ada pajak hotel ya, pajak restoran ya, pajak hiburan ya, pajak parkir ya, pajak jalan, pajak minerba ya, macam ya. Pajak air tanah juga ada ya, ada air permukaan, ini air tanah ya. Sarang burung walet ya, macam ya. Dan yang paling banyak kita rasakan ini tentunya pajak PBB ya, PBB ya. Setiap tahun kita kirimin SP surat pemberitahuannya itu ya, SPT juga ya, lupa sih namanya itu ya. Nah, itulah pokoknya. Nah, itu ya guys. Ini nanti ya, kalau saya jelasin ini sampai malam menurut saya sih. Kemudian ini ya, ada pembagian ya. Ada pembagian pajak ini ya. Ini kita ulang lagi dikit nggak apa ya. Yaitu pembagian hukumnya, hukum material dan hukum formil. Material itu ini ya, undang-undang PPH, ya, undang-undang PPNBM ya, undang-undang PBB, undang-undang Bea Materai. Nah, tapi kemudian ini ada lagi undang-undang tersendiri guys, itu undang-undang formalnya ya. Undang-undang formalnya itu adalah KUP ya. Seperti saya tadi kasih tahu. Ini kita nanti fokus di sini ya. Nanti kalau ada waktu baru kita nanti masuk ke sini lah ya. Apa itu PBB, apa itu PPN ya. Kayaknya sih waktunya nggak ada ini. Ini itu sudah pertemuan ke-4 ya, tinggal 2 lagi ya. Belum nanti saya masuk ke upaya hukum ya. Belum nanti masuk ke tindak pidana ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Kalaupun nanti waktunya nggak cukup ya sesudah kuliah kita masih bisa. Jadi ketentuan formalnya ini guys ya. KUP, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ya, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, gitu ya. Nah, kemudian ini guys, ini adalah potensi perpajakan pusat ini ya. PPH, PPN dan PPNBM ya, serta sektor PBB ya. Gitu ya. Mana? Nah, jadi ini ya filosofi dari filosofi dari sistem administrasi perpajakan kita ya, atau KUP itu bermula dari self assessment ya. Ini pernah saya sampaikan ya. Jadi berawal dari self assessment, yaitu 5M ya, mendaftarkan ya kan. Sudah mendaftarkan apa ini? Ada gini-gini. Apa ini? Mendaftarkan, terus mendaftarkan, mencatat ya, melaporkan, membayar sendiri gitu ya. Daftar sendiri ya. Nyatet ngitung-ngitung sendiri ya. Ada gini-ginian ini. Oh, luar ini ya. Udah sengaja nih. Oke. Baru tahu nih. Oke ya. Jadi deh guys. Ada keluar ginian ini. Ada yang tidur enak banget itu. Mantap gitu. Terus gitu ya. Tanda. Ini tuh keluar ginian ini ya. Clear all drawing kali. Aduh. Jadi itu guys. Dulu itu ya, sebelum
reformasi perpajakan tahun 83 itu menganut yang namanya official assessment ya. Menganut yang namanya official assessment ya. Nah sekarang setelah reformasi perpajakan ya, kita mengenal yang namanya self assessment. Jadi sistemnya berbeda gitu ya. Sistemnya berbeda ya. Nah, saya kira itu ya. Potensi pajak ini nanti ya saja dibaca aja gitu ya. Nah, yang penting ini guys. Bagaimana yang namanya NPWP ya. Bagaimana yang namanya NPWP ya. Jadi NPWP ini merupakan sarana gitu ya, sarana untuk administrasi perpajakan ya, sebagai ya identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, intinya ya dimulai dengan adanya NPWP. Tapi ini guys, kita harus tahu ini ya. Jadi bukan berarti ketika seseorang itu tidak punya NPWP dia lepas dari pajak. Nah, ini yang kadang-kadang salah dipahami gitu ya. Bahkan ya, waktu saya kuliah S3 itu ya, profesor aja ada yang nggak paham gitu. Karena memang buku pajak ini kan sangat khusus sekali ya, jarang yang paham buku pajak. Sampai seorang profesor juga masih berpandangan, kalau saya nggak punya NPWP, berarti saya lepas dong dari pajak. Nah, masih ada yang berpikir seperti itu. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi NPWP itu ya, itu merupakan suatu kewajiban gitu ya. Kewajiban dalam sistem self assessment di mana seseorang itu wajib mendaftar apabila sudah memenuhi syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, ketika dia tidak mendaftar ya, walaupun syarat subjektifnya itu apa? Syarat subjektifnya itu adalah dia itu sebagai orang ya, orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau dia sebagai badan gitu ya, badan ya. Ini ya. Nah, ini ya, dari mana dia? Nah, kemudian dia memiliki penghasilan ya, memiliki penghasilan. Ini ya. Nah, ini ya. Kemudian dia memiliki penghasilan. Wah, udah habis waktunya nih. Oke deh. Sebentar ya Pak. Oke ya, waktunya udah habis ya. Itu kalau NPWP, kalau misalnya gajinya nggak nyampe UMR, tetap wajib itu Pak, lapor Pak. Sebenarnya nggak perlu. Misalnya kalau pembantu rumah tangga Pak, iya. Misal pembantu rumah tangga kan cuman ya sampai gitu 1,5 juta lah misalnya gitu kan Pak. Iya. Nggak perlu ya Pak? Nggak perlu. Nah di sini guys, nanti saya kasih nih slide-nya ya. Jadi syarat yang wajib ini ya. Nah, yang wajib itu dia adalah orang pribadi, kemudian dia tidak menjalankan usaha. Kalau dia pengusaha tetap ya. Nah, kalau dia orang pribadi tidak menjalankan usaha, kemudian penghasilannya ya tidak melebihi TTKP, dia tidak wajib untuk mendaftarkan diri ya. TTKP itu penghasilan tidak kena pajak, itu 4,5 juta ya. 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Nah, tapi sekarang kan yang berkembang sekarang ini ya, setiap orang mau daftar apa diminta NPWP gitu ya, mau melamar kerja diminta NPWP ya kan, padahal belum ada penghasilan gitu ya. Tapi itu sebenarnya dimungkinkan ya, karena di sini dilihat ya. Nah, jadi orang pribadi lainnya yang tadi belum memenuhi subjek maupun objek NPWP dapat memilih untuk mendaftarkan. Jadi tetap diperbolehkan. Sebenarnya tidak wajib ya, sebenarnya tidak wajib. Ya. Kemudian badan dan juga bendahara, yang ini yang wajib ya. Badan ya, ketika dia menjadi sebuah badan, baik itu PT, CV, yayasan dan macam-macam, itu harus punya NPWP paling lambat 1 bulan setelah pendirian ya. Bendahara ya, yang bertugas memotong ataupun memungut pajak ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu guys ya, saya kira itu, ini caranya nanti dilihat aja cara bikin NPWP ya. Kemudian ada yang namanya PKP, jadi ada NPWP, ada yang namanya PKP. Nah, beda lagi dengan NPWP, PKP ini kaitannya nanti dengan undang-undang PPN dan undang-undang PPNBM gitu ya guys ya. Ini masih bisa ya, masih 30 menit, masih 10 menit lagi ya. Ini kita 10 menit aja ya. Jadi kalau PKP ini guys, ini untuk pengusaha ya yang diwajibkan melaporkan usahanya ya, karena ada dia sudah mencapai omset 4,8 ya, 4,8 M per tahun, maka dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, PKP. Di sini ya, wajib pajak sebagai pengusaha ya. Dia ini khusus pengusaha ya, baik orang pribadi maupun badan ya.
melakukan penyerahan PPN. Nah, ini syaratnya dia harus melakukan penyerahan barang yang dikenai PPN. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan penyerahan barang yang dikenai PPN, ini sebenarnya nggak usah ya. Misalnya kan contohnya makanan gitu ya, makanan yang disajikan di warung di restoran ya, itu kan bukan barang kena pajak ya, non BKP ya. Jadi nanti dilihat aja di undang-undang PPN, itu banyak barang-barang yang tidak dikenakan PPN, contohnya beras gitu ya. Nah, itu dia tidak perlu ya. Jadi yang perlu ini barang-barang yang dikenai PPN gitu ya, ataupun PPNBM. Dan kemudian syarat kumulatif keduanya, omsetnya melebihi batas pengusaha kecil yaitu 4,8 M ya, sesuai dengan PMK 97 tahun 2013. Nah, dalam hal omsetnya masih kurang ya dari 4,8 M, maka dia dapat memilih untuk melakukan PKP ya, karena yang sering saya katakan PKP ini ya menjadi banyak keuntungan gitu ya, keuntungan. Biasanya PKP ini ya dianggap lebih baik gitu ya, lebih bonafit gitu ya kalau seorang pengusaha punya PKP ya. Dia juga kalau untuk proyek-proyek pemerintah pasti dipersyaratkan ya untuk punya PKP ya gitu ya guys ya. Nah, selain itu PKP juga kan tadi dia bisa mengkreditkan gitu ya, selain dia diwajibkan untuk memungut PPN pada saat dia melakukan penjualan atau penyerahan ya, di samping itu dia juga bisa mengkreditkan ya PPN masukan, PPN yang dia bayar ya pada saat dia membeli, pada saat dia menjadi pembeli atau dia membeli bahan baku. Nah, itu bisa dikreditkan ya, sehingga nanti yang dibayarkan ke kas negara hanya selisihnya yang disebut dengan kredit pajak masukan dengan pajak keluaran. Itu ya guys ya. Ini udah paham lah ya. Kemudian ini caranya ya, cara bikin PKP. Nah, ini dilihat aja ya, siklusnya mau kesini kesono. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya. Dan ini kan sifatnya berkembang terus ya. Bisa jadi ntar berubah ya, ntar ada persyaratan ini, persyaratan intinya sih datang ke kantor pajak lah gitu ya. Apabila sudah masuk 4,8 M ya omsetnya. Nah, kemudian ada informasi tambahan nih guys ya, kaitannya dengan virtual office ya. Jadi virtual office ini sekarang diakomodir sebagai tempat pengukuhan PKP. Jadi bisa ini ya, jadi yang pakai kantor bersama ya, kantor virtual ya, atau working space gitu ya. Jadi kantornya tuh kadang-kadang cuman di dunia maya aja gitu ya, tapi ini sudah diakomodir, dianggap sebagai tempat ya, bisa dianggap sebagai tempat. Tentunya tujuannya dalam rangka memperbanyak PKP, karena PKP inilah ya kunci dari keberhasilan pemungutan PPN ya. Karena kalau banyak PKP nanti banyak yang memungut PPN ya kan, makanya pemerintah memperluas ya sebanyak-banyaknya tentang PKP. Nah, ini guys, terakhir guys ya, tinggal 3 menit lagi nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini penting banget ini. Jadi ketika kita daftar NPWP bukan berarti kewajiban perpajakan kita ini dimulai dari pendaftaran guys ya. Nah, karena di sini nanti kita lihat di sini ya, 5 tahun ya waktunya diberikan kepada Fiskus, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pajak ya, untuk melakukan ya tindakan jabatan ya. Jadi dalam waktu 5 tahun ini masih bisa nanti diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ya, apabila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak itu guys ya. Nah, ini ya. Jadi bukan berarti kita belum punya NPWP aman nih, enggak ya. Nah, selama 5 tahun itu ya, dari mulai kita daftar NPWP, maka di situ masih melekat ya, masih ada hak negara untuk melakukan ya tindakan jabatan gitu ya guys ya. Nah, tapi kalau udah lewat 5 tahun sih dia jadi daluarsa ya. Makanya ya, jaga-jaga ini. Jangan sampai gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita memutuskan untuk mencabut ya, menghapus atau mencabut atau membekukan NPWP ataupun PKP kita, di sini juga ya dikenakan waktu sampai dengan 5 tahun ya untuk daluarsanya sebuah tindakan jabatan berupa penagihan dengan SKP ataupun STP oleh Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak ya guys ya. Nah, itu dia. Nah, ini paham nggak nih? Hati-hati nih ya. Ini informasi yang sangat berharga saya rasa. Nah, tapi ini bisa menjadi 10 tahun guys kalau terkait dengan pidana. Jadi jangka kadaluarsa 5 tahun ini ya bisa jadi 10 tahun sebelum maupun 10 tahun sesudah. Jadi lama kalau pidana itu kan memang daluarsanya 10 tahun ya. Nah, saya kira itu guys ya. Saya kira itu, ini udah 1 menit lagi ya. Itu nanti kaitannya dengan wakil wajib pajak. Ini nanti dibaca aja di sini yang ingin saya sampaikan.
kaitannya dengan wakil wajib pajak itu ya intinya adalah sesuai dengan undang-undang hukum perusahaan ya, company law mengatakan bahwa yang mewakili perusahaan ya adalah pengurus ya ataupun kurator kalau dia dalam kondisi sedang pilot ya dan seterusnya ya. Tapi di sini kemudian ada perluasan dari perwakilan perusahaan, yaitu orang yang nyata-nyata memiliki pengaruh. Nah ini guys ya, ini yang agak membedakan dengan undang-undang yang lain. Jadi diperluas ya, wakil dari wajib pajak ini adalah orang yang nyata-nyata memiliki pengaruh ya, walaupun orang tersebut tidak ada di akte ya, misalnya komisaris ataupun manajer, kalau dia nyata-nyata memiliki pengaruh ya, memiliki dapat menentukan kebijakan perusahaan, maka dia dapat mewakili perusahaan. Oke guys, udah 40 menit deh, kok masih bisa ya? Oke, masih lanjut ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Udah 40 menit sih. Oh, lanjut Pak. Ya, siap. Gratis ya dia. Saya kira itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kuasa guys. Terakhir kali ya. Kuasa wajib pajak ini ya. Nah, jadi ada wakil wajib pajak, ada kuasa. Nah, kuasa ini memang kalau untuk perpajakan khusus diberikan kepada konsultan guys ya. Konsultan pajak. Dan tapi ini sudah di judicial review ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya hanya kuasa ini ini ya. Nah, ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Mempunyai hak dan kewajiban mana tadi kuasa? Ini dia ya. Jadi kuasa itu adalah konsultan pajak. Ada dua ya, ada yang konsultan pajak dan ada yang bukan konsultan pajak ya. Nah, yang bukan konsultan pajak. Halo? Masih ya? Masih bisa ya? Masih Pak. Masih Pak, hadir. Masih ya. Nah, yang bukan konsultan pajak, ini syaratnya harus punya yang namanya brevet, guys. Nah, ya brevet. Jadi emang untuk pajak ini dia bikin aturan khusus gini ya di Undang-Undang KUP ini sehingga tidak sembarangan orang bisa menjadi kuasanya ya. Nah, ini di judicial review ini undang-undang ini oleh seorang advokat ya, yang mana dia pada saat mau mewakili kuasa menjadi kuasa dia ditolak oleh pajak ya, sehingga dia merasa hak konstitusionalnya terganggu, dia judicial review pasal ini ke MK ya. Nanti dicari aja ya hasilnya gimana itu ya. Kalau nggak salah dia menang ya. Akhirnya pasal ini dianulir, dinyatakan oleh MK yang menjadi kuasa boleh juga pradi ya, boleh juga lawyer ya, advokat ya. Nah, ini nanti dicari aja ya, saya lupa putusannya ya. PR-nya ini ya. Nah, cari nanti ya. Cari. Saya kira itu ya guys ya. Saya kira itu ini cukup menarik ini masalah ini mulai dari NPWP sudah ya, PKP sudah, terakhir kuasa wajib pajak ya. Oke ya guys ya. Oke. Udah kali ya. Ngapain lagi kita? Udahlah ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Nggak ada. Sampai jam berapa kita nih? Baru jam 8 ya, sampai jam 9 ya. Udahlah yang ini udah ya. Ini udah. Ini masih lanjut ini. Nah, kita masuk ke ini guys. SPT ya. Nah, ini guys. Apa lah ya? Nah. Minum dulu. Seger. Katanya sampai 40 menit ya? Ini udah 43 menit. Udah 43 menit. Siapa ini? Takut dengan pajak, Pak. Hah? Takut karena orang pajak ya, takut dia. Ini Pak Daniel ya, Daniel. Sangat semua ya. Kopinya ditambah lagi kopinya. Sampai malam ini. Kopi Pak, kopi. Ngopi. Kopi Pak. Saya cek satu-satu nih, ngomong Turbo ya. Ini yang paling semangat Pak Tari nih, Tari Mantan ya. Tari Mantan, Andri.
Siap. Putu ketua kelas Putu ya? Ketua kelas Pak. Tua masih ya? Yuk, ini ada anaknya Ayu nih. Masih hidup ya Pak? Ngikut kuliah pajak juga nih anaknya nih. Yeni, Bu Yeni nih ya. Bu sehat Bu ya? Semangat ya Bu. Luar biasa nih. Sekali kita dengerin kuliahnya Bu Yeni Pak. Ya, oke ya. Oke Pak. Lanjut ya. Semangat Mas ya. Terakhir kali ya. Terakhir kita masalah SPT ya. Nah ini dia. Jadi SPT ini ya. Ini agak beda nih guys ya. SPT yang sekarang dulu itu ya. Sebelum reformasi perpajakan SPT itu hanya sarana untuk lapor ya. Sekarang sebenarnya SPT itu bukan hanya sarana untuk melapor ya. Kita lihat di sini fungsinya ya. Fungsinya itu juga untuk menghitung ya. Jadi dari SPT itu kita bisa melapor ya. Dan juga bisa untuk menghitung, bahkan juga untuk membayar ya, dan juga untuk melaporkan ya harta dan kewajiban ya sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Jadi harta ya, utang-utang kita ya nanti juga dilaporkan di SPT. Jadi fungsinya multifungsi ya SPT itu ya. Nah di sini ya fungsinya. Fungsi untuk pertanggungjawaban ya. Untuk wajib pajak ya WP ya, WP apa namanya PPH ya. Untuk wajib pajak, untuk WP ya. Sorry. Untuk WP dia fungsinya sebagai sarana ya pembayaran dari kegiatan ya. Pembayaran dari kegiatan potongan output ya. Potongan atau pemungutan yang dilakukan terhadap PPH ya, terhadap PPH, OP atau badan dalam satu masa. Jadi dia berfungsi untuk mempertanggungjawabkan ini ya, outputnya. Jadi output yang kita dapatkan atau apa namanya yang kita dipotong atau dipungut nanti kita kumpulin ya kan, nanti dalam satu masa pajak kita laporkan ya. Kalau untuk namanya WP PPH ya, kalau untuk PKP untuk mempertanggungjawabkan pajak-pajak yang sudah dia pungut dan dia setorkan. Jadi fungsinya itu ya. Fungsinya itu. Kemudian PT Masa. Ya. PT Masa. Siapa ini? SPT Masa itu. Jadi ada dua SPT guys, ada SPT tahunan dan ada SPT Masa. SPT Masa ini di dalam masa satu bulan ya. Itu PPH pasal 21, 26 intinya adalah PPH ya. Ada juga yang PPN juga ada ya, SPT masa PPN. Jadi ada SPT masa, ada SPT tahunan. Ini SPT tahunan ya. Jadi untuk satu tahun pajak ya. Itu SPT tahunan PPH badan ya, 1771 dan 1771S ya. Kemudian SPT tahunan WP orang pribadi. Ya. Oke. Gitu ya guys. Nah kemudian caranya gimana? Nah caranya bikin SPT ini ngambil dulu formulir. Zaman ini masih zaman dulu ya. Kalau sekarang kan formulirnya pakai online udah ya. Nah, jadi tinggal ngisi aja tuh di e-filing ya. Ini masih yang lama. Ada yang masih ngambil formulir ya. Tapi kalau yang masih ada sih. Tapi sekarang sudah menggunakan yang namanya elektronik ya, baik itu pengisiannya ya, maupun penyampaiannya sudah pakai elektronik ya. Nah, ini nanti dibaca aja nih ya, seperti yang benar ini ya. Jadi yang benar itu sekurang-kurangnya memuat ini ya, memuat jumlah peredaran ya, untuk penghasilannya berapa ya, penghasilan pajaknya, pajak yang terutangnya berapa ya. Kemudian juga mengisi laporan keuangan ya, harta dalam keuangan ya. Itu harus diisi di SPT itu sebagai kewajiban kita dalam rangka self assessment ya, gitu ya guys ya. Apalagi nih. Nah, kalau SPT PPN ini ya, nah yang harus diisi ini jumlah DPP ya, jumlah DPP. DPP ini dasar pengenaan pajak ya, tax base-nya ya, tax base istilahnya ya. Tax base ini satu nih. Ini satu nih yang berisik nih. Di mute ya yang berisik. Nah ini kan
Ya. Oke, dah ya. Kemudian jumlah pajak keluarannya berapa, jumlah pajak masukannya berapa, kemudian ya, kekurangan atau kelebihan. Kekurangan ini terjadi apabila pajak masukan ya lebih banyak ya, pajak masukan lebih kecil ya daripada pajak keluaran. Sebaliknya kalau pajak keluarannya lebih banyak daripada pajak masukan, lebih besar daripada pajak masukan, maka dia lebih ya. Nah, nanti kalau dia lebih bisa dikompensasi atau bisa direstitusi ya. Kemudian juga di sini dokumen-dokumen lainnya juga bisa dilampirkan di sini, misalnya kaitan dengan impor dan ekspor, dan juga melampirkan SSP ya, surat setoran pajak ya. Tidak perlu melampirkan, yang ngisi aja ya. Nggak sampai melampirkan ya. Nah, terus di sini SPT kalau tidak dianggap tidak disampaikan, tidak ditandatangani, ini kalau yang masih pakai formulir ya. Ini kira-kira dibaca aja ya. Kemudian juga SPT yang tidak sepenuhnya dilampiri dokumen, yang tidak lengkap ya. Kira-kira ini ya. Baca aja. Cara penyampaiannya ini bisa secara langsung, bisa melalui pos, bisa melalui kurir, dan bisa melalui e-filing ya, melalui jasa penyedia aplikasi ya. Sekarang ini yang enak ya, pakai e-filing ya. Jadi udah gampang sekarang. Nah ini guys, batas waktunya ya. Jangan sampai lewat ini ya, karena di sini nanti ada sanksi administrasi ya kalau sampai lewat ya. SPT masa itu tiap ya tanggal 20 ya, 20 hari setelah akhir masa pajak ya, tanggal 20 lah gitu ya. Kalau SPT tahunan 4 bulan ya, jadi sampai bulan April ya. Nah, ini udah mulai lewat nih. Ini April udah ya. Tanggal berapa nih sekarang? Oh belum ya. Kalau badan 4 bulan ya. Cuma kalau orang pribadi 3 bulan ya. Orang pribadi udah lewat ini ya. Tapi kan kemarin ada surat edaran ya dari Dirjen Pajak ya, dikasih relaksasi ya karena lagi Covid. Nah, sekarang ngisi aja yang belum ya. Ngisi aja ya. Nanti kena denda cepet sih dendanya ya, harus 1.000. Tapi kan ya kalau bisa nggak didenda kenapa harus didenda gitu ya. Gitu. Terus kriteria wajib pajaknya ya, kriterianya apa, WP dengan kriteria tertentu. Nah, dia bisa ya melaporkan pajaknya untuk satu masa, satu SPT untuk beberapa masa. Ini untuk kursus tertentu ya, nanti kita dicari aja itu. Nah, ini sanksinya guys, ini penting ya, orang hukum jangan sampai ya nggak tahu sanksi. Nah, sanksinya ini apabila SPT tidak disampaikan dalam waktu atau batas waktu ya perpanjangan. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya. Jadi ada sanksinya ya. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, maka jumlah pajak yang kurang dibayar atau disetor ditagih dengan SPKB ditambah dengan sanksi administrasi di pasal 13 ayat 3. Nanti kita lihat sanksinya ya guys ya. Jadi sanksi ya di sini kita lihat ya, ada yang namanya sanksi pidana ya, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana ya. Yang tadi itu administrasi ya, sanksi administrasi aja karena dia tidak menyampaikan tepat waktu ya. Nah, ada yang di sini yang masuk ke pidana guys ya, yaitu ada 2, yaitu yang karena kealpaan ya. Karena kealpaan itu ada di pasal 38 guys, Undang-Undang KUP ya. Nah, kealpaan ini ya, alpa tidak menyampaikan SPT ya. Alpa menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar ya. Kemudian dia ya mengakibatkan di sini ya kerugian ya pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut adalah ya setelah perbuatan yang pertama. Jadi perbuatan yang kedua ya. Nah, kalau yang pertama dia tidak dikenai sanksi pidana, guys. Jadi dimaafkan, tapi dia harus bayar ya. Harus bayar denda ya, harus bayar denda ya. Di pasal 13A ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua dia kena pasal pidana di pasal 38, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang ya, atau yang tidak dibayar, dan paling banyak 2 kali. Jadi dia masuk ke pidana ya, pelanggaran pidana di pasal 38 kalau sudah melanggar lebih dari 1 kali. Nah, jadi di sini memang sepertinya bukan sepertinya ya, emang iya gitu ya. Jadi di sini diterapkan yang namanya asas ultimum remedium, guys. Ya. Ultimum remedium. Jadi ultimum remedium itu adalah menjadikan sanksi pidana itu sebagai upaya terakhir gitu ya di dalam penegakan hukum. Jadi kalau kita lihat yang dikenakan pidana itu apabila dia sudah 2 kali ya, sudah 2 kali tidak menyampaikan SPT, kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut ya merupakan
perbuatan yang kedua, baru dia dikenakan pasal 38, yaitu dikenakan denda sebanyak 2 kali, ya. Nah, di sini dendanya apa? Di sini hukumannya minimal, ya, minimal 1 kali jumlah pajak yang terutang dendanya, ya. Jadi dia bayar pajaknya dan ditambah dengan denda, ya. Jadi bisa kena 3 kali ini, ya. Kalau dia kena maksimal 3 kali, kalau dia kena minimal cukup 2 kali. Atau, nah tapi ini kemudian ada ataunya, guys. Jadi bisa disubsidir, ya. Bisa diganti dengan kurungan, ya. Kurungan paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun. Jadi kalau nggak punya duit, ya, buat bayar, nah bisa diganti dengan badan, gitu, ya. Kita ini aja lah, ya. Apa namanya, pasang badan lah, gitu, ya. Daripada bayar kan mahal. Ada juga yang gitu, ya. Ada juga, ya. Zaman sekarang susah, gitu, ya, duit. Mendingan ada juga, ya. Penjara aja lah, gitu, ya. Nggak apa-apa lah, ya sih. Apa namanya, pegel-pegel dikit, gitu, ya. Jadi di sini ada alternatif, ya. Ada alternatif kurungan, guys. Nah, tapi di pasal 39 ini, nah ini guys, ini yang agak berat ini, guys. Nah, ini kalau terjadi kesengajaan, guys. Kalau yang pasal 38 tadi nggak sengaja, apa gitu, ya. Aduh males gitu, ya. Mengisi SPT, aduh nggak tahu caranya gitu, ya. Pura-pura nggak tahu juga bisa sebenarnya. Nah, terus ketahuan sama orang pajak. Nah, dia bisa kena pidana. Nah, yang 39 ini sengaja, ya. Sengaja emang, ya. Nggak mau bikin SPT. Sengaja tidak menyampaikan SPT, ya. Menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian negara, dan ini dia sengaja. Nah, di sini kita lihat, guys. Sanksinya itu, ya, sanksinya itu adalah paling sedikit 6 bulan. Penjara, guys. Kalau tadi kan kurungan tuh lebih ringan gitu, ya. Cuma disuruh ini aja kalau kurungan kan, apa namanya? Lebih ringan lah gitu, ya. Nah, ini penjara, ya. Penjara. Paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun, ya. Nah, ini keras banget ini. Dan denda. Jadi hukumannya kumulatif, guys. Ya, kumulatif. Dan misalnya, ya, bukan atau. Kalau yang tadi kan atau, ya. Jadi dia udah dikurung 6 bulan, udah di penjara 6 bulan minimal, ya. Maksimal 6 tahun. Dendanya juga, ya. Dendanya juga tidak bersifat alternatif. Tidak bisa dia, saya didenda, saya di penjara aja deh. Nah, dendanya tetap ini. Dendanya apa? Paling sedikit 2 kali, paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang terutang, guys. Jadi di pasal 39. Nah, ini, ya, jadi masalah SPT ini, ya, sebisa mungkin kita pahamin dasar-dasarnya. Intinya sini, ya, guys, ya. Nah, ini udah mau jam 9, ya. Nah, udah mau jam 9. Nah, kemudian terakhir nih, guys. Ada yang namanya apa nih? Tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Sanksi tersebut tidak dilakukan terhadap ini, ya. Ini ada namanya kalau di pidana itu alasan pemaaf, gitu, ya. Alasan pemaaf, ya. Alasan pemaaf, ya kan? Kalau di KUHP namanya sama ini, ya. Orang wajib pajak telah meninggal. Iyalah, ya, kalau udah meninggal, ya, gimana mau dipidana, ya. Nah, kemudian tidak lagi melakukan kegiatan usaha, ya, tidak lagi berstatus sebagai warga negara asing, ya, tidak lagi berkegiatan di Indonesia. Ini memang sudah tidak bisa lagi dikenai sanksi, ya, berupa denda, ya. Jadi ini semacam alasan pemaaf lah, gitu, ya. Kemudian di sini juga ada perpanjangan, ya. Jadi ada perpanjangan penyampaian SPT diberikan untuk, ya, orang-orang tertentu, ya, sesuai dengan izin yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Saya kira ini dibaca aja, ya. Kemudian tata cara tadi, ya, kalau mau SPT-nya diundurkan, ya, karena suatu sebab, ini ada caranya, ya, saya kira dibaca aja. Nah, kemudian akibat dari menunda, ya, penyampaian SPT tetap, ya, dikenai bunga, ya, 2%, ya, per bulan dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT. Jadi bunganya tetap jalan, gitu, ya. Bunganya negara nggak mau rugi emang, ya. Dikasih kesempatan untuk menunda SPT, tapi bunganya tetap jalan terus, gitu, ya. Nah, tapi dia nggak kena sanksi administrasi yang tadi, yang 2 kali, ya, 3 kali tadi, ya. Dia cuma kena bunga aja, ya. Gimana ini, ya? Lanjut, ya. Dikit lagi. Ya. Dikit lagi. Ini saya rekam nih, ntar masuk ke YouTube ini, ya. Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Tinggal 3 slide. Hari ngopi jam. Hah? Lanjut, Pak. 3 slide lagi nih, ya. Nah, terakhir ini, guys, bukan terakhir ini. Siap. Terakhir, ya. Pembetulan SPT. Nah, jadi SPT bisa dibetulin, guys, ya. Bisa dibetulin. Nah, cara pembetulannya gimana? Dalam hal apa dibetulin SPT ini? Dalam hal atas kemauan sendiri. Ya, yang pertama atas kemauan sendiri dari wajib pajak, ya, dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan
dengan pernyataan tertulis ya, dengan syarat dirjen belum melaksanakan pemeriksaan. Jadi ini kalau belum dilaksanakan pemeriksaan ya, belum diperiksa ya, belum ada orang pajak datang gitu ya ke perusahaan meriksa ya, nah, maka atas inisiatif sendiri karena tahu SPT-nya ada yang salah, wajib pajak ya dapat melakukan pembetulan SPT ya. Nah, tapi ini ada pembatasannya ya. Apabila pembetulannya itu mengakibatkan lebih bayar ya atau menyatakan rugi, maka dibatasi hanya sampai 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Yang kita tahu kan daluarsa penetapan itu 5 tahun ya. Jadi ya 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, artinya pada tahun ketiga ya sejak masa SPT ya, dia harus sudah melakukan pemberitahuan, sudah harus melakukan pembetulan SPT ya. Gitu ya guys ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini akibat administratifnya ya dari pembetulan SPT. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT, kemudian mengakibatkan utang pajaknya menjadi lebih besar ya, artinya ada kekurangan bayar, maka dia dikenakan denda sanksi administrasi ya berupa bunga 2% per bulan ya atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir. Jadi tetap ya ketika dia melakukan pembetulan walaupun inisiatif dia sendiri dan di situ diketahui ada kurang bayar, maka selain dia membayar kekurangan pembayaran, dia juga dikenakan denda 2% per bulan ya. Begitu juga untuk SPT masa sama ya, juga dikenakan denda 2% per bulan. Kira-kira itu ya guys ya. Jadi kita tapi ini lebih ringan daripada nanti nggak melakukan pembetulan ketahuannya pas pemeriksaan. Kalau pas ketahuannya pemeriksaan dia kena sanksi administrasi yang lebih besar. Nah ini ya. Jadi kalau dia ya sudah ada tindakan pemeriksaan, itu namanya bukan lagi pembetulan SPT ya. Itu istilahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran. Jadi dia sudah ngaku salah gitu ya. Lagi diperiksa, wah sama orang pajak, wah ini ketahuan ini ya. Ketahuan ini. Nah, dia bisa ngaku ya sebelum dikeluarkan surat ketetapan pajak ya, dia ngaku duluan. Nah, ini istilahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran. Nah, tapi ini udah agak terlambat ya. Karena kalau udah di posisi ini dia kena yang namanya denda administrasi lumayan 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar ya. Kena 150% ya. Jadi total dia 250 total ya, jadi tetap bayar kekurangannya ditambah dengan dendanya 150%. Kalau dia baru ngakunya pas sudah diperiksa. Ya gitu ya guys ya. Nah, jadi sebisanya sih secepatnya gitu ya. Nah ya. Jadi dia bisa ini ya melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini yang terakhir nih guys. Belum terakhir. Ya terakhir lah ya. Terakhir ya. Minum dulu. Santuy Pak, santuy. Ini tinggal lagi slide-nya tuh. Minum dulu Pak. Nah, ini terakhir ya. Membetulkan SPT karena kompensasi kerugian. Nah ini guys, ini banget dah mau terakhir. Maksudnya adalah gini guys ya. Nah ini pelan-pelan ini agak rumit nih. Membetulkan SPT karena kompensasi kerugian. Jadi gini, jadi wajib pajak ya, WP ya. Orang pribadi atau badan dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dalam hal ya wajib pajak menerima SKP. Nah, jadi dia dapat SKP. Dapat surat keputusan keberatan, dapat surat keputusan pembetulan, keputusan banding, putusan TK, ya kan? Tahun pajak sebelumnya, ya, yang isinya menyatakan rugi fiskal yang berbeda, ya. Ada kerugian yang dikoreksi di dalam SKP atau surat-surat ketetapan pajak, ya, ataupun surat banding atau surat putusan PK, ya, yang telah dikompensasikan dalam SPT yang akan dibetulkan. Jadi ini terkait dengan koreksi atas kerugian, ya, koreksi atas kerugian. Oh ini 1 jam ya? Udah 1 jam ini. Luar biasa ini. Nah jadi kalau itu terjadi. Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Ini 1 jam. Belum ya nggak apa-apa deh. 2 jam. Belum. Jadi kalau dia dapat surat keputusan yang mengkoreksi kerugiannya, ya, maka dia harus
ya melakukan pembetulan dalam jangka waktu 3 tahun sejak menerima surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan surat-surat tersebut ya. Jadi dia diwajibkan untuk melakukan pembetulan ya, pembetulan secara secara inisiatif sendiri apabila dia menerima surat-surat ketetapan-ketetapan yang mengoreksi ya, kerugian fiskal ya yang sudah dia kompensasikan di tahun-tahun sebelumnya. Itu ya guys ya. Ini. Nah, tapi kalau dalam jangka waktu 3 bulan tidak juga diajukan, nah nanti dia kena yang namanya ya perhitungan jabatan ya, perhitungan jabatan. Jadi walaupun dia tidak koreksi, tidak betulin SPT-nya, tetap nanti Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dan menetapkan kewajiban perpajakan. Jadi itu ya guys, ini intinya ini guys. Nah ini ya. Jadi garis besarnya ini, kesimpulannya ini dari seluruh penyampaian saya tentang SPT. Jadi terkait dengan pembetulan SPT, apabila dilakukan sebelum pembetulan, ya bisa ya dia melakukan pembetulan SPT ya. Dia bisa melakukan pembetulan SPT. Ya, jadi dia bisa melakukan pembetulan SPT sebelum pemeriksaan. Nah, tapi kalau untuk SPT yang tidak mengakibatkan kerugian, ya pembetulan yang tidak mengakibatkan kerugian atau lebih bayar itu sebelum daluarsa penetapan. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi kalau SPT pembetulannya itu mengakibatkan rugi, ya atau mengakibatkan lebih bayar, maka dia harus mengajukannya 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Artinya pada tahun maksimal pada tahun ketiga ya. Kenapa ini begini? Karena di sini nanti kaitannya dengan kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak untuk ya mengeluarkan surat ketetapan ya terkait dengan SPT yang lebih bayar. Kewajibannya itu adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, makanya dia harus dilakukan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Karena kalau dilakukan menjelang daluarsa penetapan, nanti otomatis Direktorat Jenderal Pajak dan juga tidak lagi dapat melakukan penetapan lebih bayar. Itu ya guys ya. Kemudian untuk tadi ya untuk adanya SKP ya surat keputusan banding, surat keputusan PK ya dan lain-lain sebagainya yang mempengaruhi rugi kompensasi itu 3 bulan setelah diterimanya surat-surat keputusan itu harus dilakukan pembetulan SPT. Yang terakhir ya guys adalah apabila sudah ada pemeriksaan ya, apabila sesudah adanya atau sudah atau sedang dilakukan pemeriksaan itu namanya bukan pembetulan SPT tapi pengungkapan ketidakbenaran ya. Dan ini ya apabila belum ada SKP surat ketetapan pajak maka dia tetap diperiksa ya pengungkapan ketidakbenaran ini ya sebelum SKP ya. Apabila dia sebelum disidik ya dia melakukan dipidana, dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran maka dia tidak dipidana. Jadi ini ada asas ultimum remedium. Jadi kalau dia ngaku salah ya sebelum dipidana dia bisa hilang pidananya. Tapi itu hanya terbatas ya, terbatas untuk pasal ini aja ya. Tadi ya. Pasal-pasal tertentu aja ya. Hanya untuk pasal 38 aja ya. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau lengkap ya. Di pasal 38 ya. Di pasal 38 yang alfa aja. Tapi kalau dia sengaja ya, kemudian dia mengaku tidak benar tetap dipidana, guys, ya. Jadi yang bisa hilang pidananya itu hanya pasal 38 ini ya, guys ya. Nah, dia kena pasal 38 pidana, dia ngaku salah. Ya, ngaku salah. Dia cuma dikenain sanksi administrasi 150% ya. Kalau dia pasal 39 yang sengaja walaupun dia ngaku tidak mengaku dia tetap dikenakan pidana. Jadi asas ultimum remedium itu terbatas ya guys. Hanya terbatas di pasal 38 ya dan terbatas di pasal 13 ya, 13A ya. 13A ya. Jadi kalau untuk pasal 39 nanti ada ultimum remediumnya, kita lihat ya. Itu dengan cara melalui permohonan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung. Nanti kita lihat ya, itu ada di pasal saya lupa ya, pasal 40-an gitu ya. Nah, jadi ultimum remedium yang ada di Undang-Undang KUP ini ya adalah ultimum remedium yang bersifat limitatif ya. Nah, itu ya, itu kesimpulan dari saya ya terkait dengan penyampaian SPT ini. Saya kira cukup ya. Cukup karena ini ya, mata saya juga udah ngantuk ini ya. Ya. Oke ya guys ya.
Nah, saya kira itu. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Ini kita stop dulu ya. Nanti filenya saya kirim ya. Saya rekam. Ini saya rekam ini guys. Saya rekam nggak ya? Pause recording, stop ya. Oke.